anggota IMU. Sri Mintarti selaku Wakil Ketua IMU, Anti Pristi Wahyudi, Luluh Respati, Anggita Rizky, Ganesh Prakasiwi, Emiati, Sahlan Tumira, Santi Yustiani, Rujiem, Toiman Mariani merupakan sederet nama korban dari tindakan kekerasan petugas keamanan KJRI Hong Kong. Lebih lanjut, Anti, Luluh, Anggita, Santi, Sahlan, Rujiem, dan Mariani mendapat pemukulan, diseret serta dicekik, sedangkan Emiati menjadi korban pelecehan seksual, yaitu dipeluk dan dipegang bagian dadanya dan dibenturkan kepalanya ke pintu. Ganesh dan Luluh terpaksa dilarikan ke rumah sakit Rutenji dan Tang Siu Kin karena luka cakar dan pukul yang dideritanya. Ganesh merupakan anggota IMU yang terakhir ditemukan kembali setelah 1 jam disekap oleh pihak KJRI Hong Kong. Aksi hari ini membawa isu sentral blacklist agen dan majikan pemeras BMI. Isu ini sendiri merupakan kampanye yang dipimpin oleh IMU sejak awal tahun 2008. Selain aksi massa, IMU beserta organisasi BMI lainnya telah memasukkan 40 lebih nama agen yang harus di blacklist terkait dengan praktek pemerasan dan penahanan paspor BMI. KJRI Hong Kong sendiri telah menerbitkan SE 02303 tentang pelarangan penahanan paspor dan SE 0356 tentang biaya pengurusan kontrak yang tidak boleh lebih dari 10% upah 1 bulan. Bahkan faktanya sampai saat ini penyelesaian masalah terkait yang ditangani oleh KJRI berakhir kompromi dan agen bebas. Respon terhadap aksi IMU hari ini tidak hanya datang dari KJRI Hong Kong. Anggota DPRD Jawa Timur dan dari Komisi E menyebut aksi IMU hari ini telah membuat malu. Hal ini dikatakan di depan masa aksi Indonesia. Sementara Ferry Adamhar, Konjen Republik Indonesia sampai saat ini menolak meminta maaf terhadap IMU. Berdasarkan fakta di atas, kami buruh migran Indonesia yang menghimpun diri di dalam Indonesian Migrant Workers Union menuntut kepada pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong. 1. Meminta maaf secara terbuka kepada anggota IMU yang menjadi korban penganiayaan petugas keamanan KJRI Hong Kong. 2. Blacklist agen dan majikan pemeras BMI. 3. Stop underpayment. 4. Pangkas biaya agen menjadi 9.000 Hong Kong dollar. 5. Bubarkan Terminal 3 dan 4. Hong Kong 7 Agustus 2008. Lawan pemerasan. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya kawan-kawan wartawan kalau ingin tahu kronologinya yang lebih detail bisa menanyakannya ke teman-teman yang bersangkutan yang tadi merasakannya. Di antara ini mereka ada di depan, kecuali yang satu itu. Oke, silakan. Terima kasih. Mengenali nggak yang pelaku kekerasannya? Kalau namanya nggak tahu, kalau orangnya apa, namanya nggak tahu. Kalau saya kenal Edi sama Suyatno. Ada nggak sih? Yang melakukan pemukulan yang mana? Yang pakai kacamata, yang rampas pertama kali waktu kita pertama kali ada baik-baik kok. Yang baik-baik saya nggak tahu, tapi yang rampas, tapi yang mukul itu Edi itu langsung mukul. Yang mukul yang mana? Yang mukul bagian apa? Iya, ada yang kena pukul saya siapa? nggak tahu karena tadi dia udah dipegang oleh dua seks berhenti. Yang 2 masih di rumah sakit Edi sama Ganes. Si Lulu itu kenapa? Luluh anak Ganes. Lulu sama Ganes. gunakan kepala kita itu untuk buka pintu, Pak. Yang mendorong siapa? maksudku Yang mendorong untuk Ya satpam yang pakai hitam-hitam itu kita nggak tahu namanya siapa. Cuman hafal orangnya. Hafal orangnya juga biasanya kalau kita ngurus paspor juga di KJRI situ kita tahu. apa yang Iya, gendut itu. Gede tegap gitu. Gede semua. Iya, beda-beda semuanya. Gede tinggi, itu yang hitam manis orangnya. yang mengalami pelecehan seksual siapa? Edi. Orangnya mana? Sekarang Lagi Edinya. Pelakunya siapa? yang megang ini siapa?
Dia hafal kok juga. Oke. Hafal orangnya juga. Salah satu kawan yang bersangkutan itu kadang Terus rencananya ibu mau menuntut ini ke pengadilan atau cuma menuntut meminta maaf aja terkait dengan kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang diterima itu? sementara ini kita lapor ke polisi dulu. mengenai kekerasan polisi. Ya, mengenai kekerasan, terus habis itu sementara sih ada rencana ke situ. Ya, akan dibawa ke pengadilan, tapi masalah praktiknya nanti kita belum tahu. Nanti kita konfirmasi sama kawan-kawan yang lain, kita diskusi bagaimana baiknya. Kita di gelandangnya itu nggak melalui pintu pertama kita masuk, kita dikeluarkan itu Secara berpisah. secara berpisah. Kita mau dipisahkan tapi dari pintu berbeda gitu loh Pak, itu dari pintu lainnya. Mereka aja setelah sampai di bawah itu mereka bingung loh, ini mau dikeluarkan atau ditarik lagi ke atas gitu, mereka bilangnya gitu. Perlu. Oh ya, ada kawan ini yang katanya harus sampai buka celana segala. Tapi aku menentang itu. Iya. Pertama kali pemeriksaan waktu itu tasku semua diperiksa sama dompet sama Bas itu Egi kan kenal sama aku, sambil dia bilang, oh ini anak ibu, langsung disebarkan kemana-mana sama Pak Aman. Dia bilang kalau bilang masuk itu, akhirnya si Egi nyuruh aku suruh buka celana, tapi aku nggak mau. Egi yang Egi langsung lari ke atas bilang orang satu-satu. Kalau semua makanan barang semua itu aku dilempar ke dalam tempat sampah. Ya aku pun semua digeledah, semua tubuh di. Kalau si Rembong nggak, cuma aku doang yang disuruh buka celananya, tapi aku menentang itu. Kenapa di negara udah ban sampahnya kan dititipin? nggak boleh dibuang. Semua punya tiket. Karena setiap organisasi itu dikasih 10. Tapi ketahuan kita udah membernya IMU, nanti dijaga ketat. Iya, kita tadi dikawal. Dikawal ketat. Dikawal ketat, dikawal. Dipisah satu Ketika Mbak Gilang Kak Edinya nyuruh buka celana, terus Egi, anak sanggar, Egi gimana itu? wedok, terus nggak mau, Terus nggak setengah lanang. Dia bilang apa? Langsung aku naik atas tapi diikutin terus. Tapi habis itu si Eginya langsung melapor ke semua sapam yang di situ, suruh bilang ngawasin aku. Jadi aku duduk dimanapun selalu dilihatin terus. Terus rencananya kapan akan melapor ke polisi? Lapor polisi sudah kita sudah proses mereka tadi yang di sini itu sudah proses statementnya sudah selesai, tapi tinggal beberapa yang di kantor polisi lagi menyelesaikan. Dan yang di Masih ada yang di rumah sakit. Yang di rumah sakit nanti setelah dari rumah sakit baru ke kantor polisi. rencana polisi bilang 4 dulu yang di interogasi. Habis itu 2 yang di rumah sakit itu. Dan kelanjutannya adalah sisanya. Yang dan apakah orang petugas kamar KJRI juga nggak tidak diinterogasi? Oh iya. Enggak. Kita mengeluarkan kita, mereka langsung lagi ganti orang yang menanyai kita, ganti orang. Mereka menanyai KJRI nggak di yang mukul Egi atau siapapun whoever itu. enggak. dari polisi. Enggak ada yang tidak ada dari Enggak mungkin. enggak ada. Gimana Mbak, orang KJRI kok malah belum ditindak padahal Tapi polisi Mungkin kita sebagai pelapor dulu yang diinterogasi. Jadi setelah ada statementnya sudah selesai, baru mereka akan mendatangi yang kita laporkan. Biasanya prosesnya begitu. Person per person. Sorry? Anda melaporkan ke KJRI Egi A, B, C, D atau KJRI saja nanti yang biar KJRI yang menentukan orangnya sendiri. Si Egi yang memukul atau siapa? Soal itu kita belum tahu. Tadi cuma Kita belum tahu, kita masih bikin diinterogasi dan bikin statement. KJRI sama. Iya, bikin statement. Jadi kita belum tahu nanti kita proses melapornya bagaimana, kita belum tahu. Maksudnya kita atas nama KJRI doang atau satu persatu orang.